teman-teman, kami di sini akan mengangkat tema ekowisata mangrove Lempung. Nah, sebelum kita membahas terlebih dahulu apa itu ekowisata mangrove Lempung, ada kalanya kita mengetahui nama-nama dari kelompok 7. Saya Nurul Afifah, Prodi Ekonomi Syariah dari semester 4. Saya Rizko Sofi Wardani, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Saya Nurul Fikasari, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Dan saya Rani Aulia Pratiwi dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Sebelumnya teman-teman, kita harus mengetahui tentang social entrepreneur. Apa itu social entrepreneur, tujuan, ciri-cirinya, dan tantangan. Dan di sini akan dijelaskan oleh rekan-rekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian social entrepreneurship atau bisa disebut dengan kewirausahaan sosial. Di mana kewirausahaan ini berfokus pada dampak sosial positif untuk mengembangkan solusi inovatif untuk masalah sosial. Dengan demikian, social entrepreneurship ini dapat menjadi salah satu cara untuk menciptakan perubahan sosial positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan social entrepreneurship. Di mana tujuan social entrepreneurship yaitu untuk menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan serta menggunakan pendekatan bisnis yang inovatif dan efektif. Jadi tujuan utamanya yaitu yang pertama menciptakan dampak yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat, dan yang kedua yaitu mengatasi masalah yang kompleks seperti pendidikan, kemiskinan, kesehatan, dan lingkungan. Baik, di sini saya akan membacakan ciri-ciri dari social entrepreneurship, yaitu yang pertama adalah misi sosial yang kuat. Yang kedua, inovatif dan kreatif. Inovatif dan kreatif di sini adalah menciptakan solusi baru atau membuat solusi baru untuk mengatasi permasalahan social entrepreneurship dengan cara yang seunik mungkin. Yang ketiga, berorientasi pada dampaknya. Yang keempat, berkelanjutan finansial. Yang kelima adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini adalah bukan hanya sekedar memberi bantuan saja, namun juga melibatkan dan memberdayakan masyarakat kepada proses usaha. Yang keenam, menggabungkan nilai sosial dan bisnis. Yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tantangan social entrepreneurship. Di mana tantangan social entrepreneurship ini pertama yaitu sulit menyeimbangkan sosial dan bisnis. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa wirausaha sosial ini adalah wirausaha yang berdampak sosial pada lingkungan atau masyarakat. Nah, itu adalah sosialnya, bisnis sosialnya. Sedangkan bisnisnya itu tentu ingin mendapatkan hasil dari usaha sosial tersebut. Selanjutnya yaitu susah cari modal. Kita ketahui bahwa wirausaha sosial ini susah mendapatkan modal. Karena apa? Kebanyakan keuntungan tersebut itu kecil daripada kerugiannya. Selanjutnya yaitu masyarakat yang belum mengerti. Contoh seperti ada masalah sosial di lingkungan atau di masyarakat, tapi masyarakat itu belum mengerti apa masalah dari sosial tersebut. Selanjutnya yaitu aturan pemerintah yang kurang mendukung dan susah cari tim yang cocok. Halo teman-teman, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, hari ini kita sedang menjelajahi salah satu wirausaha sosial yang ada di Kabupaten Pamekasan, yaitu ekowisata mangrove Lempung. Tempat wisata yang kami kunjungi ini bukan hanya sekedar tempat untuk healing atau bersantai. Di sini kami juga belajar banyak hal, terutama tentang bagaimana masyarakat setempat menjaga lingkungan mereka. Dulu, sebelum kawasan ini menjadi ekowisata, hampir tidak ada pohon di sekitar pantai. Akibatnya, saat air laut pasang, seringkali air masuk ke rumah-rumah warga. Hal ini tentu membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan was-was setiap kali air laut naik.
Melihat kondisi tersebut, salah satu warga bernama Bapak Selaman bersama ayahnya mulai memikirkan solusi. Mereka memiliki inisiatif untuk menanam pohon mangrove di sepanjang area pantai. Tujuan mereka jelas, yaitu agar pohon-pohon mangrove ini bisa menjadi penahan alami ketika air laut pasang, sehingga tidak lagi masuk ke pemukiman warga. Usaha tersebut ternyata membuahkan hasil. Hingga saat ini, pohon-pohon mangrove yang ditanam tetap tumbuh subur dan berhasil melindungi wilayah sekitar. Bahkan, dari situ Bapak Selaman mengembangkan ide untuk menjadikan kawasan ini sebagai tempat wisata yang edukatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Namun, perjalanan Bapak Selaman sebagai seorang wirausaha sosial tentu tidak mudah. Beliau menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya dukungan dari masyarakat, minimnya bantuan dari pemerintah, serta keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Meskipun begitu, semangat beliau tidak surut. Bapak Selaman tetap konsisten menanam dan merawat pohon mangrove karena beliau yakin bahwa apa yang dilakukan akan memberikan manfaat besar bagi warga. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari manfaat dari usaha ini. Mereka pun mulai ikut berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan kawasan mangrove yang kini sudah menjadi kebanggaan bersama. Menariknya, kawasan mangrove ini tidak hanya dijadikan tempat wisata alam. Bapak Selaman juga mengelola buah dari pohon mangrove menjadi produk bernilai jual seperti kopi dan teh. Beliau meracik sendiri produknya dan hasilnya telah dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan produk tersebut pernah diekspor ke luar negeri. Tidak hanya itu, usaha ini juga membuka peluang kerja bagi warga sekitar, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan. Bersama Bapak Selaman, mereka turut serta dalam proses produksi kopi dan teh dari buah pohon mangrove. Jadi teman-teman, dari kisah ekowisata mangrove Lampung ini, kita belajar bahwa sebuah kepedulian kecil bisa berdampak besar. Bapak Selaman membuktikan bahwa wirausaha sosial bukan hanya tentang keuntungan, melainkan tentang manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dan itulah yang menjadikan tempat ini bukan sekedar destinasi wisata, tapi juga tentang manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Terima kasih.